Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi coba mic. Mic baru, Pandi. Kita coba. Mic baru. Baru, Pandi. Satu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ini namanya Pak Kasman. Pak Kasman. Orang paling gagahnya perencanaan. Orang paling gagahnya perencanaan Damkar Makassar. Pak Kasman. Iya. Pak Kasman ini bergabung di pemadam kebakaran di tahun berapa, Pak Kasman? 2016. 2016 nih. 2016. Masuk di perencanaan 2017 2017 awalnya masuk itu di bagian kepegawaian. kepegawaian. Bagian kepegawaian. Iya. Jadi informasi yang saya dapatkan, Pak Kasman awalnya dulu itu kerjanya di sebuah perusahaan Lembaga pembiayaan. lembaga pembiayaan sebagai seorang manajer. Wah, itu dia. Seperti itu, Dik, informasinya betul atau tidak? Enggak betul, tapi dari awalnya kan dari kolektor lembaga pembiayaan itu bergerak di bidang pembiayaan motor. Pembiayaan motor. Nah, kemudian Awalnya itu masuk sebagai kolektor. berarti dari bawah, dia dari berjenjang dari bawah. Kolektor jadi surveyor, ketiganya jadi debt collector. Kolektor. Oke. Kalau dibandingkan dengan apa yang didapatkan dulu, ini kita tidak membandingkan apa yang didapatkan dari segi pendapatan atau penghasilan, tapi kenyamanan kerja. Pak Kasman nyaman enggak di mana lebih nyaman, di tempat yang dulu atau tempat yang sekarang? Oh, kalau masalah kehidupan, Iya. masalah kehidupan finansial ya lebih tinggi di pembiayaan. Iya. Tapi kerjanya luar biasa. Di situ kan ada target yang harus Oh ditentukan. iya, bekerja sesuai target. Iya, harus bekerja sesuai dengan target. Kalau di pemerintahan ya lebih bagus lagi. Iya, lebih bagus lagi. Lebih bagus, sedikit gaji tapi sip pekerjaannya. Istilahnya kan sedikit banyaknya gaji itu kan tergantung dari bagaimana cara kita mensyukuri, Pak Iya, Kasman, ya. betul. Ya. Ada yang kadang itu mungkin secara nilai besar, tetapi ketika itu dinikmati mungkin ya akhirnya sedikit juga rasanya. Iya. Ya, karena mungkin ada faktor X di dalamnya. Tetapi misalnya kalau penghasilan mungkin orang lain yang menghitung itu katanya kecil jumlahnya, tetapi menurut kita kalau kita mensyukuri ya itu banyak. Betul. Seperti itu. Iya. Apalagi kalau di pemadam ini kan saya basicku, saya paling senang administrasi memang. Administrasi ini. Ya, dari dulu karena orang tua saya memang rata-rata kakak saya itu orang administrasi semua. Administrasi. Iya, jadian turun temurun mulai dari Orang orang tua, saudara, kemudian sampai sekarang, Pak Kasman. Iya. Pak Kasman, apa itu lahir di mana, Pak Kasman? Ya, saya lahir di Sengkan. Sengkan, Dik, berarti sekolah SD, SMP, SMA di Sengkan. Iya, di Sengkan semua. Sengkan. Pak Kasman waktu SD atau SMP termasuk murid yang nakal atau tidak? Setengah nakal. Nakal, setengah nakal. Ada pengalamannya Pak Kasman di waktu ini, waktu sekolah. Nakalnya bagaimana? Iya, pengalaman banyak sih. Nah, Pengalamannya yang seperti apa itu? ya apa ke bolos ke atau Pak Kasman? Ya, yang saya ingat saya waktu kelas 6 SD. Nah, Itu saya itu campaigning bank motor kepala sekolah. itu bukan nakal, itu kriminal itu Pak Kasman. Kasih kempes banyak kepala sekolah. Itu saya ada 5 orang ya. 5 Tapi itu orang. hari saya dihukum. Mungkin saat ini kan tidak boleh dipukul orang. Itu Iya. pada saat itu kita dipukuli sama guru. Ambil kayu, Iya. rotan. Persoalannya apa dulu Pak Kasman? Kenapa ini sampai? iya, campaigning artinya apakah
ada rasa tidak suka. Bukan ada rasa suka, iseng-iseng. Oh, iseng. Iseng-iseng. Kebetulan itu kepala sekolah juga mau pensiun, sudah tua. Kita iseng-iseng kempen si motornya. Masih ingat namanya itu kepala sekolah Pak Kasman? Saya lupa Pak, siapa ya Pak? Saya lupa sekali, enggak tahu sekarang. Jadi misalnya ada yang tahu ini kisah, Pak Kasman mau bilang apa sama Pak kepala sekolah itu? Sekarang Pak kepala sekolah ini anak muridnya dulu Pak kepala sekolah saya lupa namanya, lupa namanya siapa. Saya mohon dimaafkan atas kesalahan. Apalagi itu kan beliau seorang guru kan. Ya, saya enggak tahu apakah beliau masih hidup atau tidak, atau saya enggak tahu sekarang rimbanya di mana, karena selama saya di Makassar saya kan jarang pulang ke Sengkan. Oh, begitu. Saya jarang pulang, jadi saya enggak tahu di mana sekarang. Saya juga enggak tahu rumahnya. Ya, itu Mi. Tapi jadi, saya kalau masih hidup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Iya, karena sudah nakal. Iya. Jadi dihukum apa Pak Kasman waktu itu? Pada waktu itu di kakinya dicambuk ya, sampai berbekas tiga bekasnya di sini. Karena kalau kita dulu mungkin pakai rotan. Beda dengan sekarang ada apa itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita dulu itu ya seperti itu keadaannya. Ya, keadaannya. Nah, dihukum pokoknya fisik. Tahun berapa ya? Tahun 85 enggak salah ya? Tahun 8. Berarti tahun berapa ya? Saya kan tamat SMP. Tunggu dulu. 93 ya. Stop dulu Pak Kasman. Ya. Tahun 85 kita bilang. Ya. Baru kalau saya tanya selalu mengaku umur 18 tahun. Aduh. Katanya masih muda. Pada saat itu nama guru saya yang wali kelasku enggak salah Ibu Rosmiati ya. Ibu Rosmiati. Nah, itu yang cambuk kita semua Ibu Rosmiati. Saya masih ingat. Itu SD. SD Bayangkan, SD saja sudah seperti itu kelakuannya. Kalau SMP Pak Kasman? SMP ya sudah agak mendingan. Kebetulan di SMP kan tidak terlalu nakal, karena kebetulan mama kan seorang tata usaha di satu SMP, jadi tidak terlalu bisa nakal karena dipantau. Oh, dipantau langsung dia orang tua. Dipantau. Pacaran bagaimana Pak Kasman? Pacaran tidak pernah. SMP belum kenal-kenal pacaran. Belum kenal-kenalan, tidak bisa. Itu kan pada waktu itu kan kita masih ada malu-maluan, malu-maluin. Ya, namanya apalagi. Kalaupun suka sama perempuan ya tidak bisa diungkapkan. Ya, cinta monyet. Iya. Iya, seperti itu deh. Terus lanjut kita ke SMA Pak Kasman. Ya. SMA masih di Sidrap juga? Masih di Sengkang. Oh, di Sengkang. Bagaimana anunya? Di SMA kan biasanya kalau masa-masa SMA itu masa-masa ini nyampe orang. Masa-masa istilahnya masa-masa kalau kita yang mau indah. Iya, masa indah, tetapi kalau mau nakal ya di situ mungkin di SMA itu dilihat kenakalan. Ya, alhamdulillah di SMA enggak terlalu nakal juga. Mulai sadar. Mulai sadar. Iya. Sadar mencuri, sadar menjudi. Begitu deh. Iya. Berarti hukum juga. Mau maafkan. Tidak deh. Iya. Tapi kan sekalipun seperti itu Pak Kasman, itu kan masa lalu. Beda lagi dengan sekarang. Iya. Terus lanjut perjalanannya Pak Kasman setelah SMA ke Makassar. Tahun berapa Pak Kasman ke Makassar? Tahun berapa ya? 96. Mau kayak apa? Pengguna. Nanti dicari datanya. Sama di bawah. Di bawah. Sama apa di sarana? Iya. Ada kah? Iya, ada. Katanya Pak Ansar bilang ada data barunya di situ. Nanti dicarikan. Ini. Lanjut Pak Kasman. Ada iklan tadi. Tahun berapa ke Makassar? Tahun 96. Tahun 96. Itu mendaftar di Unhas. Kebetulan tidak diterima. Mendaftar di 45, sempat masuk, keluar lagi, ya begitulah. Akhirnya sampai di mana ya saya terakhir itu di diploma berapa? Diploma 1 ya di sini. Di Latimojong, saya lupa ya. Apa? Di Penegara. Oh, di Penegara. Betul. Latimojong. Ada pernah saya ingat Pak Kasman cerita pertama kali ke Makassar itu naik motor di salah satu jalan di sini lah yang terkenal. Kemudian ada perempuan yang panggil, pikirnya Pak Kasman temannya, ternyata bagaimana itu ceritanya Pak Kasman? Oh, seperti itu ya. Begini.
Saya kan pada waktu itu tahun 96 baru 1 minggu di Makassar. Iya. Saya pinjam motor sama teman. Kebetulan motornya motor Force One, enggak salah ya. Iya, Force One. Betul. Force One kalau zaman-zaman itu yang paling ngetren. Saya coba melintas di salah satu jalan lah. Iya. Saya melintas, kebetulan di sana kan banyak warung-warung yang di pinggir jalan. Betul. Nggak usah disebutkan namanya ya. Iya. Disebutkan. Saya lewat pada waktu itu. Tiba-tiba saya dipanggil. Iya. Loh, saya heran. Kok ada kenalan saya di sini? Padahal saya kan nggak pernah sampai di situ. Iya, baru dari daerah ceritanya. Baru dari daerah ini. Tapi ada yang panggil. Ada yang panggil, saya singgah, ditawari minum. Saya dalam hati saya, wih, enaknya itu minum Sprite ya, bukan minum-minum yang keras ya. Sprite, Fanta pada waktu itu, Fanta Kaleng semua, botol. Iya. Pada saat waktu itu saya dikasih, saya kira gratis. Iya. Kok saya tidak kenal orang ini, saya dikasih minuman-minuman seperti ini, saya ini bayar atau tidak? Saya disuruh saya minum, jadi akhirnya saya minum, saya buka 3, saya kasih yang lainnya juga, ternyata itu disuruh bayar. Pada waktu itu saya disuruh bayar 50.000. 50.000 pada waktu itu. Pada waktu itu, padahal harganya itu yang 3 kaleng itu paling 10 ribuan ya. Iya. Kalau Sprite pada waktu itu paling 2,5 enggak salah. Saya heran, waduh, untung saya bawa uang kan pada waktu itu 50. Langsung habis ongkos. Itu kalau gua anak daerah masuk ke kota. Iya, itu Pi. Pada waktu itu yang tahun berapa ya, 96 itu kan kalau 50.000 kan sudah banyak itu. Iya, banyak tahun 96 itu. Saya dikirimkan sama orang tua itu paling tinggi itu 70, 80. Ya, untuk biaya hidup di sini. Untuk biaya hidup di sini. Itu pun mungkin biaya hidup ya 1 bulan atau 1 kalau minggu. kita dikirimkan 200.000 sangat syukur sekali karena banyak sekali didapat. Kayak 2 juta lah waktu itu. Iya. Jadi saya dikasih uang sama orang tua saya 50.000, saya kasih lagi yang cewek-cewek itu yang 50.000. Jadi aduh, saya betul-betul saya gimana nih? Iya. Saya orang daerah langsung habis. Untuk motor tidak dibawa lari. Aduh. Kasman terus apa ya? Akhirnya Pak Kasman kerja. Di sini orang tua masih di daerah. Iya. Ikut sama? Saya di sini tinggal sama tante saya, ikut di tante saya, tapi saya pindah-pindah. Pindah-pindah waktu itu, banyaklah satu yang kita dapatkan di sini. Akhirnya tidak ada jalan lain, menikah menikah, disuruh sama orang tua untuk menikah. Oh, jadi Pak Kasman menikah itu atas pilihan orang tua? Ya, ada juga seperti itu. Keinginan juga, tapi pacaran. Iya. Pacaran ini yang seru ini. Kalau kita mau ungkit masalah pacarannya Pak Kasman, ketemu sama mantan pacar di mana Pak Kasman? Saya ketemu itu di mana ya, tidak salah itu ya di BTN Bung ya, tidak salah, dia kan tinggal di situ. Oh, berarti dia kelas pada waktu itu kelas 2 SMA, tidak salah ya. Tetanggaku, idolaku. Iya, tetanggaku. Saya sering ngumpul di situ, ketemu. Akhirnya jadi lebih baik daripada kita Iya, berbuat yang tidak, lebih baik kita menikah saja. Betul. Kita menikah. Sekira saya menikah itu lebih gampang. Ternyata luar biasa penderitaan. Kalau tidak ada pekerjaan. Betul. Jadi setelah menikah langsung di Makassar. Enggak, pulang balik ke daerah itu, ke Polmas. Kebetulan di Polmas itu ada kan empang kebun itu yang kita kelola di sana. Tapi dasar kita pun tidak punya dasar untuk berkebun, kerja empang, akhirnya kembali ke Makassar. Kembali ke Makassar saya tidak tahu tahun berapa itu, akhirnya saya kerja melamar di satu pembiayaan motor. Di situlah saya kirim berkasku ke Jakarta, ternyata di ACC di situ masuklah kerja. Diterima sebagai kolektor. Kolektor pertama dia? Kolektor itu saya ditempatkan di Makassar 3 bulan. Selanjutnya pindah-pindah tempat sampai ke Sengkan, Sopem, Bone, Polmas. Terakhir Polmas. Bukan cuma dalam kota Pak Kasman? Bukan. Akhirnya tidak ada lagi saya istri di Makassar, saya di daerah. Tapi saya pindah kembali ke Makassar, ini saya berhenti mengundurkan diri dari pekerjaan. Menganggur lagi. Istri saya jual-jualan. Seperti itu hidup. Perjuangannya luar biasa perjuangannya. Akhirnya masih di Damkar. Enggak, masih ada toh. Saya masih ada. Saya kan bukan di situ berakhirnya.
tahun berapa ya? 2009 enggak salah ya? 2009. 2000 berapa? 2020, 2009. Pindah tempat kerja. Berapa ya? 2022 ini nih, masa 2009. Iya, bukan lah, 2019. 2020, 2000 berapa? Ya, tahun berapa ya Sanda? Apa? Tahun berapa? Tahun berapa ya? Ini kan 2022. Ya. Berarti sekitar kalau dikatakan 10 tahun 12 tahun yang lalu lah. 12 tahun yang lalu. Tahun berapa itu? 2012. Ya, sekitar 2010. 2010. 2009, 2010. Saya masuk lagi di pembiayaan. Saya kan 3 tahun, 4 tahun kerja di pembiayaan itu motor. Yang beda? Beda lagi, saya masuk di beda. Kebetulan saya jadi kolektor lagi. Di sinilah saya paling lama. Meritis dari bawah lagi? Ya, jadi kolektor. Sudah itu jadi koordinator. Akhirnya kebetulan di daerah ada yang kosong. Saya dipercayakan, saya punya juga. Saya kan basic memang penagih dulu. Iya. Di survei juga bisa. Akhirnya singkat waktu itu saya dimutasi untuk jadi kepala cabang di satu daerah. Yang jauh paling ujung. Ya, kebetulan di sana kan ada kepala cabangnya yang diberhentikan, akhirnya di situ saya. Siap. Saya menjabat di situ sekitar 1 tahun lebih. 1 tahun lebih? Ditarik lagi ke Makassar. Kembali ke pusat ceritanya. Iya, kembali ke pusat. Ya, di sini lah paling lama jadi kepala cabang sampai saya kan sudah 5 tahun di sini ya, sampai 2000 berapa ya? 2015. Terakhir keluar. Iya. Keluar di situ karena memang bagus di tempat kerja saya dijamin ini. Cuma saya sudah beda, tidak sesuai dengan apa yang saya kerjakan. Iya. Lebih baik saya menganggur kembali pada waktu itu. Sempat menganggur. Sempat menganggur, saya itu sekitar 6 bulan, 7 bulan ya. Saya dipanggil masuk di Damkar, saya bergabung sampai Damkar. Ternyata di Damkar ini sesuai dengan porsi saya di sini. Itu kebetulan administrasi ya, ini yang paling kusuka sampai sekarang, alhamdulillah. Iya, dari manajer cabang masuk ke kontrak. Alhamdulillah. Ya, disyukuri ya. Disyukuri semua. Disyukuri semua. Ya. Oke, Pak Kasman, mulai dari kecil sampai sekarang sudah berkeluarga, punya anak, tinggal di Makassar. Pak Kasman, bagaimana kedekatannya dengan orang tua, Pak Kasman? Kedekatan saya dengan orang tua ya alhamdulillah masih dekat. Cuma ya dia sudah tua juga, masih di kampung begitu. Bagaimana didikannya orang tua waktu kecil? Wah, didikannya luar biasa. Dia kan seorang militer. Militer dia? Militer dia. Bapak dulu militer? Militer, TNI. Baik, itu didikannya luar biasa. Saya saja yang bukan anak TNI itu dulu, kalau kita ingat tahun-tahun kita dulu dididik anak yang tahun 70-an, 80-an itu ya biasanya. Ya, sangat luar biasa. Luar biasa. Luar biasa penderitaan. Sudah dirasakan. Iya. Mulai dari ikat pinggang, mulai dari kayu segala macam itu sudah dirasakan. Sudah dirasakan. Beda dengan anak-anak sekarang itu ya. Seperti itu, Dik. Jadi termasuk keras, Dik, didikan orang tua. Iya, keras didikan. Makanya kalau kita sekarang kan kalau kita di kota kan enggak kita rasakan, mau tidak ada uang kan sama saja. Iya. Beda dengan anak-anak sekarang, kalau sudah tidak ada uangnya ya mabok dia. Ya, mengeluh luar biasa. Kalau kita kan dulu tidak ada. Sampai sekarang kan, saya kan sampai sekarang kan tidak pernah mengeluh. Mau banyak gas, saya pernah rasakan tidak ada uangku. Saya pernah rasakan yang namanya banyak uangku. Sekarang saya rasakan yang tengah-tengahnya. Ternyata yang tengah-tengah paling sangat luar biasa. Sedang saja. Yang itu sudah luar biasa dan keikhlasannya juga kita bekerja ya itu luar biasa itulah juga. Yang membawa berkah. Iya, berkah. Yang dicari di sini kan cuma berkahnya. Betul. Dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Nah, itu yang kita cari. Seperti itu, iya. Wah, luar biasa kompleks juga ini pengalamannya Pak Kasman mulai dari kecil. Jadi ini teman-teman banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari orang Pak Kasman mulai dari kecil dan sampai sekarang, mensyukuri apa yang dia rasakan, apa yang dia dapatkan. Ya, seperti itu karena banyak itu belum tentu senang, sedikit itu belum tentu susah. Seperti itu teman-teman. Betul Pak Kasman? Betul sekali. Yang dicari itu ridho Allah saja. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Kasman sudah berbagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramajaya. Yes.